di chapter 2. Kayak apa? Chapter 2 itu adalah kita lagi ngasih makan udah belum nyalain ya Udah. di chapter 2 ini kita lagi arena haruci. Kasihan Ya, mereka juga. Neng. Apa, Neng? Itu bilang kayak dimakan enggak? Kalau nggak dimakan udah ya. Oh iya, kita lupa ngasih tahu tadi kita ada di Kita ada di Babakan Siliwangi. Babakan Siliwangi. Bandung. Kenapa di Babakan Siliwangi? Karena di sini tepatnya adem, enak enak. di bawah Duduk pohon rindang. Rindang nggak sih? rindang lah. Rindang gede, tua. Kenapa kudu kai? Karena di sini yang tua. Tapi sayangnya di sini lokasinya di pinggir jalan. Jadi agak maaf berisik. ya kalau agak berisik. Sebenarnya nggak usah minta maaf karena di Indonesia itu kita kekurangan lahan hijau yang luas yang pada akhirnya membuat kita selalu lepas dengan peradaban. Kenapa? Jadi Nah, kita lanjut mau bahas apa? chapter 2 aja lah ya. Bahas tentang apa Ji? Terserah. Reinkarnasi ini kayaknya seru. Reinkarnasi ya. Reinkarnasi. Menurut kacamata ini Apa nih? reinkarnasi apa itu? Aku percaya reinkarnasi. Percaya Ya. alasan Sakit bro. Oh, iya. Sakit. Gimana rek mau kemana? tiris oh ini pawangnya, maaf pawang kucing. Boy di sini dulu ya. Ya Nih. ada pawangnya. No. Karena gini, di sains disebutin bahwa energi itu tidak bisa dimusnahkan tapi bisa kenapa aku percaya sama reinkarnasi? Aku tidak menemukan surat apapun di Al-Quran yang bilang tentang reinkarnasi. Tapi ada cerita bahwa ada beberapa orang yang dihidup pertama lalu dihidupkan beberapa ratus tahun. Itu kan? Ya Nah, tapi terlepas dari itu, ini mungkin keluar dari apa yang dipercaya sama orang Muslim dan aku orang Muslim, tapi aku selalu yakin dan setuju bahwa reinkarnasi itu ada. Dan aku terlepas dari apa yang ada di Islam sampai sekarang aku belum mendapatkan sebuah pencerahan kalau dari Quran tentang reinkarnasi. Mungkin karena akunya juga belum baca lagi, tapi Nah, tapi mau ditanyakan itu reinkarnasi itu apakah raga atau proses reinkarnasi gimana sih menurut yang dipercaya? opini ya yang aku yakini adalah proses reinkarnasi. Jadi gini kan, ketika kita sudah meninggal, si energi kita kan dibawa lagi tuh, ruh ya, kita sebut ruh misalnya dibawa lagi, tapi kita punya korin kan, kita ada jin korin. Si jin korin misalnya gini, hijau, jin korin hijau itu merekam semua kejadian, Ya merekam semua kejadian. Ruh hijau dibawa, nol lagi ruhnya. menolak itu. Ruh hijau ketika meninggal dibawa kan sama Tuhan, Ya nol lagi kan, memorinya hilang semuanya. Oh, iya. Oke. Tapi jin korin itu ada kan. Nah, terus si ruh ini disimpan
Ya. Terus diturunin ke satu bayi. Si jin korin ini karena udah berpasangan kan, itu balik lagi nih bareng sama Ruhi, ngasih memori itu dikasih lagi. Untuk Tujuannya untuk mengingat kehidupan sebelumnya. cuman sekedar Yang Pasti ada tujuan lain. yang aku percaya dari reinkarnasi itu adalah ketika seseorang terus bereinkarnasi, berarti setiap manusia punya misi. Ketika terus-terusan bereinkarnasi, karena gini, yang aku pernah dengar, kalau misi jiwa sudah selesai, si jin korin juga ikut dibawa, Jadi nggak ada reinkarnasi. nggak ada reinkarnasi. Tapi kalau ada misi yang belum selesai, nah itu harus selesai. Karena kalau nggak selesai ya terus-terusan aja dia akan bereinkarnasi. kalau masalah pertanggung jawaban Tanggung jawaban. dosa. Oh, kalau dosa kan sudah jelas itu kan, masalah dosa dan pahala bukan urusan. Bukan maksudnya Kalau si ini terus bereinkarnasi terus sampai misinya selesai. Berarti begitu misinya selesai dibawa Selesai. selesai udah beres gak akan reinkarnasi. Nggak akan reinkarnasi. Tapi dosa itu tetap dibawa. Itu kan perbuatan ketika dia hidup. Loh. Ya setiap Selama dia menjalankan misi itu. walau pahala kan masalah dosa dan pahala adalah urusan. jadi Kan kita kan tidak tahu. itu logikanya gini merendah. Misi berhasil berarti sukses. Bukan masalah sukses apa tidak. Itu logikanya gini. Reinkarnasi nih, misalkan yang sebelumnya sebelum beres, karena itu baik. Nah, terus urusan kan karena itu dinolkan lagi. Ya, Jadi memang benar-benar lagi. dia beda-beda lagi hubungannya. Aku nggak tahu walau alam itu kalau menurut aku gini, di Quran, percaya sama Quran kan? Ya, di Quran sudah dibilang bahwa dosa dan pahala adalah urusan. Nah itu bukan urusan Hitungannya itu bukan itu ini maksudnya bukan hitungan, maksudnya tahapannya kan. itu udah jelas di Quran. Tahapan nanti kita dihisapnya. Itu sudah jelas di Quran. Jangan jadi gitu. jangan karena gini kita tidak apa-apa bertanya, tapi untuk mengambil kesimpulan jangan, karena gini ada batasan-batasan yang bisa dimainkan dan ada batasan-batasan yang sudah Tuhan kasih. Oke, Tuhan jangan mempertanyakan itu satu. Terus dosa dan pahala adalah urusanku. Jadi kalau misalnya kamu berbicara tentang hitungan dosa kayak gimana, walau alam bukan urusan. Ngerti nggak? Jangan bermain di situ. Ahmad nggak dapat Iya, kelanjutan. jangan jadi mengada-ngada, jangan playing. Enggak sih, tapi kalau ini bukan ke situ ya, bukan ke situ penerangkan surga. Tapi sirup itu kan dinolkan lagi. Caranya dinolkan lagi. Ini kan opini, bukan data atau fakta. Enggak, maksudnya pengen tahu. Ya menurut aku, kalau kalau Di menurut nolkan aku, laginya aku seperti tidak apa? tahu kalau masalah dosa dan pahala hitungannya gimana. Cuman yang sampai saat ini masih jadi pertanyaan, masih menjadi sebuah proses berpikir. Jadi proses keliaran berpikir ulang. Tapi yang sampai saat ini terpikir sama aku adalah ketika setiap manusia memiliki, setiap jiwa, setiap ruh itu memiliki misi jiwa. Nah ketika si misi jiwa ini belum selesai, dia akan terus-terusan bereinkarnasi. Reinkarnasi itu ada yang ingat dengan kehidupan masa lalunya, ada yang
ingat dengan kehidupan masa lalunya. Kenapa? Ya itu tergantung dari bagaimana kita mengenal diri kita atau tidak. Ngerti nggak Mas Ram? Ya. Mengenal diri kita atau tidak? Banyak memori-memori yang bukan dari kehidupan kita saat ini, tapi kurang ngerasa pernah iya pernah gitu. Nah, mungkin itu adalah fragmen-fragmen dari ingatan masa lalu kita. Tapi ya balik lagi, dan kita bukan hidup di masa lalu. Yang penting misi jiwa kita selesai. Dan misi jiwa itu hanya bisa ditunaikan kalau kita balik lagi ya, mengenal diri kita, mengenal siapa kita, dan memahami ya misi jiwa kita apa. Berarti yang dinolkan lagi tuh memorinya berarti. Memorinya karena kan ada Gak semuanya. karena gini, kalau nggak salah sebelum dilahirkan setiap bayi itu katanya setiap itu diperlihatkan ini yang akan terjadi sama kamu, dan ketika lahir kita lupa. Ngerti nggak? Ya. Ya, kita lupa kan? Kita lupa, tapi kita sudah tahu. Nah, misi jiwa itu akan diperlihatkan ketika itu Saat dikandungan kamu nggak salah. ya, kita akan diingatkan, tapi ketika lahir kita lupa. Nah, hidup itu kan adalah rangkaian dari keputusan-keputusan. Nah, ketika kita tidak mengikuti kata hati, Hancur semua. ya kita tidak akan ikuti misi jiwa. Karena gini, ketika kita nggak ngikutin kata hati, biasanya yang kita cari bersifat material. Ya. Ngerti nggak? Ya. Nah, biasanya bersifat material. Tapi kalau kita ngikutin kata hati, jatuhnya akan menjadi sangat spiritual. Sangat. Ya, dan misi jiwa orang sangat yakin akan selalu Kan materinya cuma di dunia. ya karena ya materi kan jadi dunia dan bisa berubah-ubah kan. Dan kapan aja nggak ada satunya tuh. Kalau misalnya berbicara tentang reinkarnasi, tahapannya gimana, walau alam. Tapi nu orang yang pernah aku dengar, yang pernah aku baca, bahwa sebenarnya yang menyimpan memori-memori tersebut adalah si korin kitanya. Aku banyak yang nyebut jin korin, tapi aku nggak tahu ya, for some reason gitu, untuk alasan tertentu aku tidak mau menolak untuk mengkategorikan korin sebagai jin gitu. Dan aku nggak tahu sampai sekarang jawabannya kenapa, nggak tahu. Tapi ada sesuatu dalam diri aku yang menolak untuk mengkategorikan korin itu sebagai jin. Kalau memori si dari reinkarnasi itu kan seolah kayak USD ya. Iya. Ngasih memori, ngasih memori kan. Itu ada yang sama kemampuannya nggak, atau sekedar informasi aja? Ini sih sebenarnya kalau menurut aku, ketika kita bisa mengenal si korin kita ya, mendapatkan akses ke korin, kita kan akan mendapatkan memori bagaimana caranya mendapatkan skill. Nah itu akan menjadi lebih mudah gitu maksudnya. Oh, kayak bakat. Nah, jadi mungkin gini. Misalnya di kehidupan terdahulu kita teh dokter gitu ya. Iya, profesor. Dokter menyembuhkan orang lain. Nah, ketika kita mendapatkan akses mudah ke korin, kita akan karena kita sudah pernah melakukan itu, jadi pada akhirnya akan menjadi lebih mudah karena pengulangan. Tuh, Serasa lebih mudah. iya, serasa lebih mudah karena pengulangan. Disederhanakan dengan nama bakat. Ya, mungkin itu jatuhnya jadi bakat, kecenderungan gitu. Kayak gitu. Kalau menurut aku ya logis aja sih. berarti ada orang yang berkemampuan di luar rata-rata, misalkan ada orang yang kayak tadi nggak bisa masih kecil gitu, masih muda lah, tapi skill di medisnya ternyata lebih jago, itu termasuk informasi yang bisa diakses dan tahu bagaimana mengolah skillnya berarti gitu. Iya, makanya gini, di
misalnya mau menggali potensi anak itu di golden age. Kenapa? Karena dari umur 1 sampai 3 tahun kita kan masih sangat polos ya. Si koneksi kita, akses kita ke masa lalu itu masih lengket. Simpelnya gini deh, sampai umur 1 tahun lebih mudah ngajarin renang karena waktu mereka, karena bayi itu ya ini kan di dalam air, jadi mereka tidak banyak takut, jadi mereka lebih mudah untuk adaptasi sama air. Nah mungkin sama juga ketika anak umur di golden age, karena belum terkontaminasi sama hal-hal yang bersifat fisik gitu, kita lebih mudah buat ngegali bakatnya, lebih mudah untuk masuk, lebih mudah untuk mengajarkan, karena mereka masih dekat dengan memorinya, memori terdahulunya. Ya sebenarnya simpel sih, banyak yang bilang kan, orang bijak bilang kalau mau belajar itu ke anak-anak, karena semua sumber ilmu pengetahuan itu ada di anak-anak. Ya prinsipnya, hakikatnya gitu. Ya kenapa? Ya karena memang anak-anak kan mereka drive-nya bukan pikiran. Tapi berarti ada yang nyantol juga loh, yang enggak ya? Nyantol Gimana? Maksudnya bakat terdahulunya, kemampuan terdahulunya, ada yang nyala, ada yang enggak gitu. Tergantung didikan. sebenarnya mah kan hidup mah rangkaian dari keputusan-keputusan. Nah biasanya orang tua ketika ngajarin anaknya, mereka kan fokus pada apa yang mereka percaya, bukan fokus ke anak. Ngerti nggak Apa yang mereka maksudnya? inginkan juga. Jadi kenapa pada akhirnya misalnya gini, ada anak yang bakatnya ke seni, tapi karena orang tuanya dokter, mereka dipaksa untuk masuk ke hal itu gitu loh. Nah kenapa? Karena itu ego. Padahal kan sebenarnya kalau kita mendidik anak itu yang terpenting itu bukan kita, tapi anaknya. Nah ketika si anaknya diajarkan hal-hal yang bersifat kodrati, basic, mereka akan lebih mudah untuk kan mereka akan lebih ke arah sana. Kan tugas orang tua mah sebenarnya membuat si anak ini sadar siapa dirinya, kenal dengan dirinya. Ngerti nggak maksud aku? Nah, Terus aku tidak punya bakat apa. Gue juga sama. Pendahulunya gimana dia? sebenarnya gini, banyak orang yang berpikir bahwa bakat itu harus satu hal yang normal. Iya. Satu hal yang, tapi sebenarnya kalau papa aku pernah bilang, setiap manusia itu ketika lahir dia itu punya semua, mau jadi penjahat ada bakatnya, mau jadi tergantung lingkungan membawa kamu. Sekarang kalau menurut aku banyak sekarang itu banyak orang yang mulai berpikir bahwa kenapa ya aku begini, kenapa ya aku begini, kenapa aku begini. Sebenarnya yang paling simpel dari situ adalah dapetin diri sendiri, kenalin diri sendiri, nanti dari situ kamu akan sadar. Setelah sadar, ternyata bakat aku tuh rebahan. Bisa jadi karena mungkin di masa lalunya adalah dia pengetes kasur. Benar nggak? Benar, bisa jadi karena membutuhkan sebuah determinasi, membutuhkan sebuah keahlian khusus untuk keep rebahan. Itu jelas. Untuk tahu ini tuh nyaman atau enggak untuk rebahan. Ya itu Yang bagian ini itu mahal loh ya. Jadi pengetes kasur tuh Mahal. menjadi di situ. ya itu sih ya. Kalau misalnya ngomongin reinkarnasi mah sebenarnya bukan satu hal yang ribet, tapi saking sederhananya menjadi ribet. Ngerti nggak sih? Aku selalu berpikir orang tuh banyak yang tidak mau sama hal yang kompleks, padahal
hal yang itu sederhana dan setiap orang pengennya basic karena ngerasa paling mudah, padahal sebenarnya hal yang bersifat basic itu yang paling kompleks. Nanti Tapi mungkin beberapa pun ada yang mereka percaya lebih percaya agama atau apa yang mereka dapat. aku pikir itu mah udah sesuai dengan kapasitas, sesuai apakah itu salah atau benar. Tidak ada satu hal pun yang bilang bahwa percaya ke agama itu istilahnya apa ya, hal yang paling tinggi gitu. Jadi sebenarnya gini, apapun yang kamu percaya ketika itu membawa kebaikan sama dirimu, ya lakukan. Tapi kalau misalnya apa yang kamu percaya tapi kamu masih memiliki kegelisahan, ya mulai pertanyakan lagi apa yang kamu percaya. Apa yang kamu lakukan? Iya, pertanyakan lagi. Dan bukan berarti ketika kamu percaya pada sesuatu tapi kamu masih gelisah berarti kamu harus mengganti kepercayaan kamu, bukan. Menggali. Nah, yang terpenting adalah apa yang kamu yakini saat ini, gali lebih dalam lagi kalau kamu memang masih gelisah. Kaji. Iya, kaji. Karena kan pengetahuan itu layer. Kayak gini deh. Yang kamu lihat pohon. Tapi kalau kamu gelisah ini di pohon ada apa sih? Ya kamu bisa gali lagi. Itu kan satu hal yang kamu tidak perlu ketika kamu gelisah, akhirnya kamu nyari pohon yang lain atau mencari bentukan yang lain, nggak bisa juga gitu. Jadi tadi juga bisa. Iya. Ya, maksudnya kaji lebih dalam lagi, baca belajar ya, sebenarnya belajar. Jangan berhenti belajar, nggak boleh berhenti belajar. Nggak boleh. Soalnya dari tadi bisa Coba gali lagi. Ada apa? energi di sini positif sih, soalnya tinggi derajatnya. Jangan bisa ada apa sih? Ada apa di sini? Ya sebenarnya simpel. Ini sesuatu yang apalagi pohon itu kan menyerap energi. Mereka memang memiliki kemampuan untuk menyerap energi sekitar, dan kita juga harus sadar bahwa pohon itu memiliki kekuatan. Terus bagian dari makhluk hidup Loh, udah dulu ada yang kurang. apa? Ini mochaccino Apa? Hijau tidak mau. enggak. Jadi gini, ketika kita berbicara soal pohon energinya tidak lain, ngopi aja. jangan berhenti di kelemik. Uji bagian Berarti rapat kami. Jangan lari ke kelemik. Ini maksud aku ya, ini maksud aku. Ketika kita berbicara tentang pohon, terus kita berbicara kelemik tentang energi besar dan segala macam, kita berpikir bahwa ini adalah sebuah energi yang terpisah dari pohon. Padahal sebenarnya ya ini pohon sudah tua, dia sudah menyerap berapa puluh tahun kejadian di sekitar sini yang dia serap. Terus bagaimana si akarnya masuk ke tanah, bagaimana dia menyerap kehidupan di sini, menyerap energi, ya pasti akan memberikan energi. Ngerti nggak? Nah, kalau misalnya kita berhenti di kelemik adalah kita akan apa? Menyangka gitu. Berpikir bahwa si energi yang kita rasakan adalah energi bukan dari pohon, Dari luar. dari luar pohon. Padahal sebenarnya ya pohon mereka tempat dia banjur. Nah, itu maksud aku, kita kan selalu mencari di luar itu, padahal enggak. Apalagi ya pohon kan makhluk hidup ya. Makhluk hidup, segala sesuatu yang diciptakan sama Tuhan itu kan hidup. Nah, jadi ya jelas akan memiliki energi. Besar banget karena ini sudah tua. Lihat ya, maksudnya pohonnya sudah tua, dia menyerap kehidupan seperti apa, dia menyerap energi, menyerap informasi seperti apa. Dia menyerap informasi puluhan tahun loh, energinya pasti besar.
maksudnya kalau misalnya apakah di luar pohon ini ada energi lain? Oh ya jelas, udara juga kan energi ya. Maksudnya oh ya jelas. Sekarang kalau misalnya apakah ada hal-hal yang bersifat mistis di pohon ini? Ya pasti jelas karena energi besar akan menarik energi kecil. Semuanya negatif positif. Karena sebenarnya kan di energi itu kalau misalnya kita bilang energi negatif, energi positif itu hanya sesuatu yang kita tangkap saja. Nanti nggak maksudnya? Kalau si energi itu sebenarnya sifat negatif dan positifnya tergantung keselarasan sama diri kamu. Kalau yang terbenturan kita anggap negatif, karena dengan negatif dengan diri kita. Nah, itu. Dia ketika itu buruk pengaruhnya ke energi kita. Tapi sebenarnya kalau misalnya energinya berdiri sendiri nggak ada buruk nggak ada baik. Ya sama kayak gini. Kalau orang jahat ngumpul sama orang jahat lagi kan nggak jadi negatif. Kita aja orang yang nggak jahat nyebut itu negatif. Tapi kalau misalnya Itu positif sih. nah, Untuk misalnya mereka. gini, membunuh. Positif untuk mereka. Iya, positif untuk mereka. Misalnya gini, membunuh. Salah nggak? Tergantung Tergantung, perspektif. bisa salah, bisa benar. Gitu kan? Itu sebenarnya sama aja. Energi juga ya. Iya, membunuh Tidak itu mutlak gitu. ya energi itu ya sifatnya ya energi. Mau itu negatif, mau itu positif, itu hanya bagaimana respon kita aja. Jadi kayak misalnya kita ke explore nih, terus kita misalnya aduh ini ada energinya negatif banget ya karena memang bertolak belakang dengan energi yang kita punya. Ada apa? Yes. Ngerti kan? Karena bertolak belakang sama energi yang kita punya. Tapi kalau misalnya energi itu berdiri sendiri itu nggak ada energi positif, nggak ada negatif ya, energi aja. Kalau mutlak ya tadi nggak jadi. ya sebenarnya ya apa ya namanya, kalau misalnya berbicara energi kita kan selalu dihubungkannya sama hal yang bersifat namanya metafisik ya, selalu sama koni gitu ya. Sebenarnya enggak satu energi itu kita bisa menyembuhkan sesuatu dari energi dengan energi. Contoh menyembuhkan orang atau menyembuhkan diri sendiri. Ini menurut medis bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Cuman permasalahannya adalah ya, nah gini, kita itu kan punya energi di dalam tubuh kita. Ini kalau Kaichi. Icitan. Maksudnya kalau orang yang berbicara energi, kenapa ada Tidak orang disponsori ya. Kalau sponsor boleh. ketika kita punya energi dalam tubuh kita, ini akan memberikan apa ya? Iya, rangsangan untuk kita memperbaiki tubuh kan. Nah makanya ada kayak Qigong, kayak kalau dulu tuh orang kayak transfer energi itu. Kalau di film Cina mah coba di Tenaga dalam. Oh, yang tenaga katanya dalam tenaga berarti. dalam gitu kan. Bener ya, yang bisa ngajak orang tanpa disentuh, berarti itu energi. Cuman tingkat mereka udah tinggi banget gitu. bukan tingkat mereka sudah tinggi banget, tingkat sebenarnya bukan tingkat ilmu ya, tapi tingkat kesadaran. Karena dengan sadar kita bisa mengolah, karena di mana pikiran kita Cuma dipakainya berada, untuk itu gitu. di situ energi kita berada. Nah sebenarnya gini ya, kalau misalnya kita orang dulu cuma bisa ngaku, bisa bilang, itu kan sebenarnya di energi yang kita. Kalau ngilang mah orang sekarang nggak bisa teh. Pinjemin we uang.
apalagi gede apalagi gede hilang langsung. Hah? Nah itu kayak telepati itu kan. Telepati kan Nah gini, yang suka gambar. Teleportasi, kalau telepati sama teleportasi beda ya? Beda. Telepati mah yang suka telepati mah gambar kan. komunikasi. Oh itu soalnya Pak. Aduh, kacau. Kalau teleportasi itu berpindah tempat. Aku yakin itu bisa dilakukan, tapi aku sampai sekarang aku tidak tahu bagaimana caranya. Tapi kalau telepati, contoh kecilnya gini. Gini kan suka dia bilang, lamun inget kahiji di jelema, manteng we, jeroan we. Oh kayak telepon jarak jauh. Apa ya? Kayak apa sih sebenarnya kontak batin gitu. Sama we. Bukan di Jadi mana. gini, kalau kamu kangen sama seseorang, katanya orang itu juga kangen sama kamu. Nah itu kan telepati. Siapa yang kangen? Nah, Sama. cuman permasalahannya adalah fokus. Dan ini orang mempelajari ya, orang tuh bohong ya, orang mempelajari ya, SMP kelas 3. Kenapa aku yakin telepati itu ada? Jadi gini ceritanya, aku tuh suka sama cowok waktu SMP. Bukan yang ini. Maaf. Suka sama Kap. suka sama satu cowok. Beres. Sedang ada sih lagi. Mana mancing kan? Terus karena dari dulu aku kan gendut ya, dan muka aku kan tidak disebut cantik lah, jadi standar enggak gitu ya. Nah di situ kan jadi nggak pede bro, jadi nggak pede. Nah dari situ aku berpikir bahwa apa sih yang aku bisa biar cowok suka sama aku. Akhirnya aku fokus sama kelebihan fokus kayak misalnya aku sama ngobrol, terus aku ngerasa aku tahu bahwa aku pinter kayak gitu. Nah akhirnya aku fokus sama itu. Terus ada trik-trik yang pada akhirnya aku temukan. Jadi gini, pas SMA kelas 1, karena aku tuh susah bikin cowok suka sama aku karena penampilan fisik. Akhirnya jadi kalau misalnya aku suka sama cowok, aku tuh manggilin namanya aja. Ngerti gak? Nah, jadi sama aku dipanggil dan entah kenapa ketika aku manggil, jadi misalnya gini, cowok itu ada di sana, dia lagi bareng sama temen-temennya, terus sama aku dipanggil ternyata dia orang itu suka sama dia, menoleh, pasti menoleh. Nah sampai di satu titik aku tuh dikenal sama teman-teman. Jadi kalau lagi nongkrong gitu ya sama teman-teman, terus dia ada cowok, terus teman aku ngomong di cowok geruan lagi eta. Terus sama aku cuman diplongkeun fokus ke orang itu sama orang itu. Dari situ aku percaya bahwa kekuatan pikiran, bahwa dengan pikiran kita bisa memanggil seseorang tanpa kita kenal siapa dia, tanpa kita harus berkomunikasi secara verbal sama dia. Jadi hanya dengan pikiran bisa nyampe. Makanya gini, itu mah bisa dibuktikan sama semua orang. Kalau kamu lagi di satu tempat, ada orang tidak memperhatikan kamu, sama kamu tuh fokus ngeliatin dia pasti ngeliat ke kamu. Makanya kita suka punya perasaan kayak ini kurang asa di belum ngerti gak? Nah kayak gitu. Jadi kurang manggil metode eta SMP kayak
lagi di dalam mobil nyetir gitu. Ya, Ya. bayangin aja karena yang ya ini tuh ada buku namanya The Secret ya. The Secret itu berbicara tentang law of attraction, hukum tarik menarik. Jadi sebenarnya ya makanya aku bilang di mana pikiranmu berada di situ energi kamu berada. Ketika kamu pengen sesuatu kayak misalnya sekarang aku pengen beli tanah, pengen beli rumah, pengen beli mobil, ya itu aja terus fokus ke situ. Nah, alam atau semesta atau Tuhan akan membawa kamu ke jalur di mana kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Karena Tuhan maha baik, jangankan sama keinginan baik, sama keinginan buruk aja kita dikasih jalan. Oh iya. Jadi ada yang bilang katanya kalau punya keinginan buruk setan bakal ngasih jalan gitu. Bukan setan bro, udah maha maha mengabulkan itu kan Tuhan. Dan setan kan tidak bisa mengabulkan apa. Setan tidak bisa mengabulkan apa. Yang namanya pesugihan tanpa izin Tuhan nggak akan jadi loh. Oh iya. Simple. Jadi yang maha mengabulkan itu kan Tuhan. Jadi sebenarnya keinginan buruk aja kita dikasih jalan, apalagi keinginan baik. Nah makanya di law of attraction disebutin bahwa kalau kamu pengen punya tanah, pengen bikin rumah, pengen mobil, ya kamu bayangin kamu pengen punya tanahnya kayak gimana, pengen bikin rumahnya kayak gimana, pengen beli mobilnya seperti apa, dan kamu bayangin fokus sama itu dan Tuhan akan ngasih jalan sama kamu. Jadi ya Kenapa? nah terus ini juga banyak yang salah yang bilang bahwa tong rea ngalamun. Oh salah dong, Nah, jelas dong. ini ya sebenarnya bedanya melamun Sama ngulung. ya, dengan Makanya memiliki keinginan. Kalau ngelamun itu bukan fokus, itu tidak fokus, Ngambang. tapi itu pasti kemana-mana. Yang harus dilakukan adalah kalau melamun, step berikutnya adalah merencanakan. Maksudnya? Kayak gini, kalau kita pengen kecepatan, kita udah hitung kan butuh duit 3,5 juta. Kalau ngelamun, gak cuma ngelamun. ngebayangin itu. Kenapa Teteh bilang hitung budgetnya berapa? Itu sudah merencanakan. Ngerti kan? Kalau ngelamun kita nggak akan hitung biaya. Kita cuma pengen kecepatan. Udah gitu Nah, doang. nah terus kamu pengen apa? Pengen handphone, ya misalnya. Kalau kamu cuman pengen handphone ya kamu cuman aku pengen handphone. Lu kumaha we lah. Penting mah handphone bagus. Sebenarnya yang gitu tapi rencanakan. Oh pengen punya handphone yang kayak gimana? Harganya berapa? Lebih detail gitu. Karena jatuhnya kalau udah budgeting berarti perencanaan. Kalau spesifik. Ya harus spesifik. Betul ya Ki? Ini ada yang ikut kesini juga Iki kemarin ceritakan sama Teteh. Ya. Iki butuh uang 150.000. Ya. Iki fokus minta 150.000. Dalam waktu 2 hari, 3 hari, dapat 150.000. Dapat. Nah, itu karena fokus dan dia tahu jumlahnya berapa. Tuhan kasih jalan. Tuh, yang listrik 3 Bisa. Fokus. Fokus. Satu aja Boleh. dulu. Satu aja dulu. Sebenarnya jatah cowok 4. Ya, iya. dan itu mah dan walaupun orang tidak mau restu, orang harus mengakui bahwa di Islam memang diizinkan perselingkuhan. Ya. Saya tidak melarang hal itu. Saya tidak melarang suami saya untuk punya istri 4, tapi kalau mau memadu saya masih punya pilihan karena Tuhan juga ngasih pilihan mau dimadu, katanya bakal masuk surga, atau kalau tidak mau kita cerai saja. Madunya madu apa? Kalau tidak mau diracun. itu kan dibolehkan sama agamanya, sama orang gitu. Itu kan pilihan. Dibolehkan sama agama tapi tidak dibolehkan pilihan. Secara Mangga mau punya istri lagi mah, tapi
ya Bangga, barikia budak bangga. Sob. ya jadi maksud aku ketika kita menyadari bahwa kita memiliki cara untuk akses pada yang maha mengabulkan, maka yakin ketika kita memiliki keinginan, apalagi itu keinginan yang baik, kita libatkan Tuhan di keinginan kita rencanakan apa yang akan kita perbuat dengan apa yang akan kita berikan, Tuhan akan ngasih jalan. Karena Tuhan maha baik dan kurang dan Kang Yusuf mengalami apa? Kurang dan Kang Yusuf mengalami hal eta keajaiban itu hanya dari melamun sama gini merencanakan. Jadi gini, dulu ketika barengan sama Kang Yusuf itu banyak masalah ya, maksudnya bukan banyak masalah ya, ingin memenuhi beberapa hal, ingin menyelesaikan beberapa hal. Kita tidak punya bayangan bahwa gimana caranya, tapi kita fokus sama itu, kita merencanakan hal itu, dan Tuhan memberikan jalan memang sangat amazing gitu. Maksudnya hal yang tidak diduga, hal yang tiba-tiba datang, hal yang tidak terpikir akan terjadi, dan Tuhan ngasih jalan ke situ, dan semua yang kita inginkan dikabulkan, bro. Yang kayak gini, setiap aku punya keinginan, Tuhan ngabulinnya gancang. Kayak motor, waktu itu motor kamu dijual ya. Aku tidak pernah punya keinginan punya motor. Aku selalu bilang ya udahlah kalau nggak punya motor juga apa. Tiba-tiba di satu hari karena kita lagi butuh motor, ternyata istilahnya kita butuh ke satu tempat dan motor itu kan tidak memadai. Tidak memadai. Akhirnya aku ngomong sama kami itu, aku pengen punya Max. 5 hari kemudian Tidak di ya, tidak di 5 hari kemudian endorse. dan maksudnya gini, itu adalah hal yang tidak terduga sebelumnya gitu. Hanya membutuhkan waktu 5 hari bulan berjalan. Jadi ketika fokus pada sebuah keinginan, kurang sangat yakin Tuhan maha baik, Tuhan maha mengabulkan. Makanya sampai sekarang aku selalu setiap melamun tidak berhenti di melamun, setiap punya keinginan tidak berhenti di melamun, tapi di merencanakan sampai jumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli itu berapa. Iya, soalnya sekolah SMA kan jurusan IT, khayal dan mengeluh. Oh iya, Soalnya kenapa sekarang ada lift, sekarang kenapa ada sekarang kan dulu menghayal gimana caranya. tahapannya adalah melamun itu kan imajinasi ya. Ya, Tahapannya adalah di imajinasi, lalu jadi ide. Imajinasi dulu. Imajinasi kan melebar kemana-mana, lalu jadi ide untuk membuat sebuah objek, lalu menjadi perencanaan itu akan melibatkan teknis, Jadi lebih dari imajinasi, lebih menunggu. ya lebih spesifik. Jadi kayak gini, kurang mah yang tenang, kurang kayak maksudnya gini, saya pengen hidup makmur. kita mau tenang. Sangkatnya tenang ya, padahal bro buka anjir tenang Ngeri, coba remen. ya, sebenarnya simpel. Jadi kayak kurang yang hidup makmur, sok diterjemahkan dulu makmur kamu apa. Kalau menurut aku adalah aku pengen beli tanah, lalu aku pengen punya rumah, terus aku punya mobil, terus aku punya usaha yang terus menerus ngasih income yang nggak perlu kerja, karena cita-cita orang menjadi pemalas ya. Nah setelah itu kita sudah tahu nih misalnya, oke, yang akan membuat saya merasa makmur adalah saya punya tanah sekian luasnya di tempat yang seperti ini, lalu membuat rumah yang bentuknya seperti ini, lalu punya mobil yang seperti ini. Nah itu yang membuat saya makmur.
ide, lalu akan jatuhnya ke perencanaan. Oke, buat tanah seperti ini butuhnya berapa, uangnya berapa, budgeting berapa, ininya berapa, teknisnya. Oke, usaha yang digitalnya berapa. Nah, setelah itu dilakukan. Ngerti nggak? Di situ Tuhan bermain. Bukan. Ada yang bilang bahwa kita hanya bisa merencanakan, Tuhan yang mengabulkan. Ya kita harus berhati-hati dengan apa yang kita rencanakan dong, dengan apa yang kita minta. Kalau misalnya kita bilang gini, urang mah kayak boga jodoh urang, namanya kamu tidak menyebutkan nama, tapi kamu menyebutkan bahwa saya pengen perempuan ini yang mencintai saya, yang ini. Nah, ketika sama Tuhan dipisahkan, ya jangan marah. Sama perempuan yang kamu suka dipisahkan, ya jangan marah, karena yang kamu minta adalah jodoh yang baik buat kamu. Dengan perempuan ini, mungkin yang akan Allah lakukan atau semesta lakukan adalah memperbaiki si perempuan ini untuk menjadi jodoh kamu. Kalau bisa pun jangan sesuai nama, sesuai nick. Ya, Soalnya nama kan bisa ada yang bisa ada yang sama. oh lain kan. Hari ini mah jelas. Iya. 4, 1. Tapi satu halnya, Tuhan tidak sebodoh itu. Tuhan tidak sebodoh itu. Asal tuh kudu detail-detail teh. Ya kalau tegas apa lah. Cukup ngaran tunjukin lu kita dah. Cukup ngaran bayangkeun euy. Ini apa yang teuing? Atuh, kalau ge sana nu kieu aja. Itu kan udah ada spesifikasinya. Spesifikasinya dari bin. Bin atau binti. Jadi sebenarnya hati-hati dengan apa yang kamu inginkan, hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan. Ingat nggak waktu kemarin aku share, di mana pikiranmu berada, di situ energi. Hati-hati dengan pikiran. Kamu pengen apa? Ya pusatkan pikiran kamu di situ. Makanya teteh selalu Berarti apa yang saya nikmati senang, keinginan saya utamakan dulu. Pengen pengen kenikmatan dunia teh. Diam di kamar, game, wifi, handphone, casan, headset. Ada semua. Ada semua. Sekarang kenapa itu? sebelumnya apa? Tuh, Lagi. Merencanakan lagi. sebenarnya bukan berhayal ya, rencanakan lagi. Menghayal banget tapi jangan stuck di menghayal. Gini, simpelnya, kalau kamu menginginkan sesuatu dan kamu ngelakuin tentang itu, cari tahu harganya berapa, cari tahu itu dipakainya gimana, cari tahu teknisnya gimana, dan selalu pikirkan barang itu, pikirkan ketika barang itu ada di tangan kamu. Tapi kalau gini nih, kita pengen sesuatu, berdoa pengen dapat uangnya segini misalnya. Ya. Tapi begitu dapat uang itu, gak dilakuin buat itu. Ya, makanya aku bilang hidup mah kan rangkaian dari keputusan. Jadi itu mah gimana kita nilai? Ya gimana kita nilai? Jadi kamu tidak cukup kuat untuk menginginkan hal itu. Tapi Tuhan mah sudah maha baik, sudah dikabulkan. Sudah dikabulkannya kan. Jadi itu mah udah di tangan kita, urusan kita. Dan bisa juga gini, kamu mintanya 50 juta, tapi kamu dikasihnya 10 juta. Misalnya gini, aduh orang kayak mobil, tiba-tiba aku alotnya diberi duit 25 juta. Orangnya dipakai karena terlalu fokus nih sama kita, dipakai buat nge-DP-in mobil kita itu. Padahal udah jelas kalau nge-DP-in, kalau kredit mah riba gitu. Iya. Nah, padahal sebenarnya mungkin Tuhan ngasih jalan dengan ngasih 25 juta sama kita buat dijadiin usaha biar kita bisa ngajarin. Oh iya. Ingat, keinginan yang baik sama Allah dikasih modal harus di jalur yang baik juga, jangan melanggar. Jadi Jangan kalau misalnya riba kamu yang riba. jadi kalau kamu pengen mobil dikasih 25 juta, jangan dijadiin DP. kredit karena itu mah riba. Dijadiinnya berarti
dikasih 25 juta karena yakin aja bahwa modal ini dikasih sama Tuhan biar kita bisa beli mobil. Jual ginjal, yang lamaan yang usaha udah sukses beli deh ginjal. otak tuh banget pusing. Keliaran berpikirnya parah ya. Parah tapi dangkal gitu. Kan para ekstrim. Oke teman-teman, Kesimpulan malam ini nggak ada kesimpulan. tadi kamu nawar Dia cukup kalian yang nangkap aja. Sebenarnya gini, kesimpulan malam ini satu, bahwa apa yang kita bicarakan itu tidak berdasarkan pemikiran di luar kita, benar-benar opini. ini Bukan. dari kacamata kita. Ya, Iya. aku bukan data, bukan fakta. Nggak harus dipercaya juga. Tidak perlu dipercaya juga karena sebenarnya ini adalah bagian dari keliaran. Musrik kalau percaya. Ya, musyrik nanti kalau percaya. Dan yang paling penting yang bisa diambil dari sini adalah satu-satunya yang tidak dibatasi sama Tuhan adalah imajinasi. Nah, itu. Ya, lakukan, teruskan. Karena itu kenikmatan. Iya, karena itu kenikmatan dan Mantap. ingat tidak dibatasi sama Tuhan. Tapi kalau misalnya mau melakukan aksi dari imajinasi tersebut, ingat aturan-aturan yang berlaku di agama atau kepercayaan yang kalian percaya. Jadi jangan keluar dari itu. Iya. Itu Satu. Terus apa lagi ya? Ya, Bisa jadi bahan referensi aja sih. ya sebenarnya bisa dijadiin bahan referensi bahwa masih banyak orang gila gitu. Kamu salah tiganya kamu. Salah Salah tiganya kamu. Dan untuk orang-orang yang dianggap gila, kalian nggak sendirian. ya untuk orang yang dianggap gila kalian tidak sendirian. Terus untuk konten-konten yang nggak punya manfaat, jangan takut, kita juga salah satunya. Konten-konten tanpa manfaat, konten-konten tidak menarik, konten-konten yang YouTube juga malas untuk monetisasi ya. Jadi ya apapun, dan kalau misalnya ada yang nonton sampai akhir, kalian terkutuk. Kalian sama gilanya. Iya, kalian sama gilanya. Kalau kalian suka sama obrolan ini berarti kalian gilo gitu. Jadi gitu, pokoknya satu hal, jangan dipercaya. Tapi kalau misalnya mau berpikir tentang ini dan berangkat dari sini, silahkan. Segila apapun kalian silahkan. Dan satu hal, Tuhan tidak pernah membatasi imajinasi. Satu kali lagi saya bilang, Tuhan tidak pernah membatasi imajinasi. Jadi teruskan saja imajinasi kalian, karena mungkin itu memang jawaban dari pertanyaan kalian. Sampai situ buat malam ini. Saya Indri Nurmana. Saya Abdi Jalabila. Saya Muhammad Fauzi. Kita ngucapin pamit undur diri. Terima kasih buat yang sudah menonton. Nanti kita ketemu lagi di episode Selanjutnya. yang nggak dijamin kapan uploadnya. Jadi Tapi yang jelas lebih gila sih. bisa jadi sih, bisa jadi. Anda aja yang Ini bawahnya. Jadi terima kasih teman-teman. Yuk, dah. see you. See you next time.